Swastiastu. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat ya teman-teman. Sebelum saya menjelaskan mengenai video pembelajaran, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Putu Devi Sukaryati dengan NIM 2011031083, nomor absen 10 dari kelas PGSD B2 Siang Denpasar, Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sudiwo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait mata pelajaran yang umumnya ada di sekolah dasar. Nah, kalian bisa tebaklah apa itu mata pelajarannya? Ya, itu adalah matematika, dimana matematika itu terasa sangat rumit dan sulit ya untuk teman-teman yang tidak menyukai angka-angka ataupun rumus-rumus yang sangat sulit. Matematika itu sendiri tidak rumit kok, asal kita mau belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman cara menggunakan busur derajat, cara menggambarnya, cara agar kalian memahami simetri putar dan simetri lipat, beserta cara menyelesaikan luas dan keliling bangun datar dan luas permukaan dan volume dari bangun ruang. Sebelum kita masuk ke materi, apakah kalian pernah mendengar busur derajat? Nah, busur derajat adalah sebuah alat yang bisa digunakan untuk mengukur dan membentuk sudut. Pada kali ini, jenis sudut yang akan kita bahas pertama yakni sudut lancip, di mana sudut lancip yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat, atau sudut yang kurang dari 90 derajat. Selanjutnya kita akan belajar mengenai ukuran sudut. Satuan baku dari pengukur sudut adalah derajat yang dilambangkan dengan seperti ini ya teman-teman. Seperti pangkat 0 ya teman-teman. Seperti contoh ada 30 derajat atau 60 derajat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian, salah satu alat untuk mengukur besar sudut dalam satuan baku adalah busur derajat. Nah, di sini ada gambar sebuah busur derajat. Bagian-bagian dari busur derajat yang pertama yaitu ada titik pusat. Kemudian ada garis alas. Garis alasnya bukan di ujung penggaris ya, teman-teman, tapi pada ujung di sini. Selanjutnya ada skala luar. Jadi dalam busur derajat ada 2 buah skala. Yang paling luar disebut skala luar dan yang paling dalam disebut skala dalam. Nanti kita akan berlatih cara memakainya ya. Selanjutnya kita akan belajar menggambar sudut lancip. Misalnya ada sebuah soal, gambarlah sudut-sudut berikut. Hal pertama yang perlu disiapkan yaitu busur derajat. Kita gambar sinar garisnya terlebih dahulu. Di sini kita buat garis lurus. Kemudian kita tentukan titik pusatnya, boleh di sebelah kanan atau kiri ya, teman-teman. Misalnya di sini sebelah kiri. Nah, berarti sebelahnya kita akan buat panah. Kemudian besarnya itu adalah 30 derajat. Berarti kita letakkan pusat sudutnya. Di sini titiknya harus sama ya, teman-teman. Kemudian kita ukur 30 derajat. Di sini kita buat titik bantu. Setelah itu, kita hubungkan pusat sudutnya, titik sudutnya dengan titik bantu yang tadi. Di sini kita hubungkan, kemudian kita beri tanda panah ya. Nah, besar sudut di sini yaitu 30 derajat. Kemudian kita beri nama titik A, titik B, dan titik C. Selanjutnya kita akan belajar cara mengukur sudut lancip ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada sudut PQR. Nah teman-teman, untuk mengukur besar sudut kita gunakan busur derajat. Busur derajat di sini ada titik pusatnya, kemudian sisi alasnya dan skala dalam dan skala luar.
Untuk mengukur besar sudutnya, di sini langkah pertama adalah kita letakkan titik pusat busur dengan titik sudutnya. Di sini titik Q ya teman-teman. Kemudian sisi alasnya harus sama dengan kaki sudutnya. Di sini harus pas titiknya. Harus sesuai dengan titik Q, kemudian garis alasnya harus berimpitan dengan kaki sudutnya. Karena kaki sudutnya mengarah ke kanan, kita gunakan skala dalam. Kemudian, kaki sudut yang lain menunjukkan angka 50. Nah, berarti besar sudut PQR adalah 50 derajat. Selanjutnya, yang kedua ada sudut KLM. Nah, caranya sama ya, kita harus menggunakan busur derajat. Selanjutnya, yang kedua ada sudut KLM. Nah, di sini sama ya teman-teman, dimana sisi alasnya harus sama dengan kaki sudutnya. Di sini harus pas titiknya. Karena kaki sudutnya mengarah ke kiri, kita gunakan skala luar. Kita gunakan skala yang mulai dari 0 ya. Kemudian kaki sudut yang lain menunjukkan angka di antara 60 dan 70. Berarti besar sudut KLM adalah 65 derajat. Bagaimana teman-teman, bisa dipahami ya? Selanjutnya, kita akan belajar menggambar sudut tumpul. Di mana sudut tumpul ini yaitu sudut yang besarnya lebih besar dari 90 derajat, tapi lebih kecil dari 180 derajat. Nah, ini merupakan contoh soal yang akan kita buat dalam bentuk soal sudut tumpul. Selanjutnya kita akan menggambar sudut BCD yang besarnya 110 derajat. Sama seperti sebelumnya, langkah pertama untuk menggambar sudut adalah kita gambar sinar garisnya terlebih dahulu. Di sini kita buat garis lurus. Kemudian kita tentukan titik pusatnya. Boleh di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri ya teman-teman. Misalnya di sini kita di sebelah kiri, berarti sebelah di kanan kita buat tanda panah. Kemudian besarnya itu adalah 110 derajat. Berarti kita letakkan pusat sudutnya di sini. Titiknya harus sama ya teman-teman. Kemudian kita ukur 110 derajat. Kita buat titik bantu. Nah, setelah itu kita hubungkan pusat sudutnya. Kita hubungkan pusat sudutnya dengan titik bantu yang tadi. Di sini kita hubungkan, kemudian kita beri tanda panah. Nah, besar sudut di sini yaitu 110 derajat. Kemudian kita beri nama sudut BCD 110 derajat. Selanjutnya kita akan belajar cara mengukur sudut tumpul. Nah, sama seperti sudut sebelumnya, letakkan titik pusatnya di titik sudut, kemudian sisi alasnya di kaki sudutnya. Harus sama seperti ini. Kemudian, karena sudutnya mengarah ke kanan dan nolnya di skala dalamnya, di sini menunjuk angka pada angka 100. Nah, berarti besarnya adalah 100 derajat. Jadi, besar sudut ABC adalah 100 derajat. Nah, untuk soal selanjutnya sama seperti soal di atas ya. Di sini kita sebelumnya letakkan titik pusatnya di titik sudut, kemudian sisi alasnya di kaki sudutnya harus sama seperti ini. Kemudian karena sudutnya mengarah ke kiri dan nolnya ada di skala luar, maka di sini menunjukkan angka 150 derajat.
Nah, berarti besarnya adalah 150 derajat. Jadi besar JPG adalah 150 derajat.